Di mana mereka? Aku di mana? Misi? Nessa, seorang gadis muda yang tersesat di sebuah museum. Sebuah tempat yang terasa asing baginya. Tak lama, ia mendapat sebuah telepon. Telepon yang berisi sebuah perintah untuk menyelesaikan misi. Misi mencari kertas-kertas yang tersebar agar dapat bertemu teman-temannya kembali. Sebuah kertas yang berisikan sejarah-sejarah mengenai tempat yang ia datangi tersebut. Awalnya ia acuh tak acuh dengan misi ini, namun akhirnya Oh, oke. Tes, halo? Halo? Ha. Pasca kekalahan atau pasca huru-hara Perang Menteng yang terjadi pada abad ke-17 mengakibatkan Keraton Palembang Lamo atau yang biasa disebut Keraton Kuto Gawang habis terbakar. Pada awal abad ke-17, Sultan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan atau pusat administrasinya ke daerah yang baru, yaitu di Keraton Beringin Janggut, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Beringin Janggut 1 dan Jalan Beringin Janggut 2. Pemindahan ini tidak seperti layaknya keraton lain yang berada di tepi Sungai Musi, tetapi letaknya agak masuk ke dalam. Sehingga untuk masuk ke dalam Keraton Beringin Janggut, tamu sultan atau keluarga sultan harus melewati anak-anak Sungai Musi yang berbentuk seperti benteng pertahanan tradisional Melayu yang mengembangkan sistem pertahanan, di mana keraton dibangun di daerah pedalaman, yang membuat musuh sulit untuk menembakkan meriamnya ke pedalaman. Namun, akibat dari proses pasang surut yang tidak stabil, ditambah lagi dengan situasi curah hujan yang tidak merata setiap tahunnya, dan juga sedimentasi pada anak-anak Sungai Musi yang mengakibatkan... Mana sambungannya? Hah? Kotak sampah? Oh, yang mengakibatkan pada waktu-waktu tertentu daerah ini menjadi kotor karena airnya yang kering. Dan ini menjadi kendala untuk masuknya transportasi ke dalam kawasan keraton, yang membuat semuanya terhambat. Maka kendala-kendala ini telah disiasati oleh para raja Palembang dengan Sultan Palembang untuk memindahkan Keraton Beringin Janggut ke keraton yang baru, yaitu Keraton Kuto Batu, yang letaknya berada tepat di tepi Sungai Musi, yang sekarang berada tepat di bawah bangunan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini awalnya dimanfaatkan sebagai rumah kediaman Residen Palembang atau Keresidenan Palembang. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, museum ini sempat menjadi kantor tentara Belanda dan juga sempat menjadi kantor beberapa instansi di Palembang seperti kantor Dinas Pariwisata, kantor Dinas Kebudayaan, dan hingga akhirnya menjadi Museum Kota Palembang yang bernama Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Di sini cluenya pohon. Berarti bangunan ini memiliki keunikan karena pada beberapa bagian masih mempertahankan keaslian dari bangunan ini, seperti rumah dan juga tangga yang masih dipertahankan dalam bentuk aslinya. Kemudian lantai yang masih dalam bentuk asli sejak pertama kali didirikan bangunan pada abad ke-19. Tapi terdapat beberapa bagian yang direnovasi atau dialihfungsikan, seperti kamar atau pangkeng yang dialihfungsikan menjadi ruang pamer.
Hal ini sedikit mempengaruhi keaslian bangunan karena dalam upaya rekonstruksi dari kajian arkeologi, apabila kita ingin merekonstruksi bangunan, maka kita harus memperhatikan sifat fisik, bahan, kemudian fungsi dari bangunan itu. Sebenarnya, rekonstruksi ini tentu akan menimbulkan misinterpretasi bagi pengguna atau masyarakat yang menggunakan museum sebagai sarana belajar. Mana sambungannya? Tanya Pak Idris yuk. Bocil. Ini Bapak akan jelaskan semuanya. Nilai sejarah dari bangunan tersebut adalah sebagai saksi dari perjuangan rakyat Indonesia atau masyarakat Sumatera Selatan pada kolonialisme Belanda di kota Palembang. Kalau Bocil tahu, di bawah tapak bangunan tersebut pernah berdiri sebuah keraton yang disebut dengan Benteng Kuto Batu atau Kuto Batu. Jadi bangunan ini berdiri pada tapak bangunan yang memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan sejarah kota Palembang. Dan di bawahnya juga pernah berdiri tempat kediaman Ratu Sepuh atau ibunda raja yang sedang memerintah. Dan ini sangat penting dalam perjalanan sejarah kota Palembang. Bangunan Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu sebenarnya dibangun untuk menarik hati rakyat Palembang agar mereka peduli, agar mereka tertarik, agar mereka terpikat pada penjajah Belanda. Dan bangunan ini dibuat sesuai dengan gaya kehidupan orang Palembang yang disebut dengan gaya Indis, yaitu gabungan antara gaya kolonial dengan gaya Melayu Palembang. Oh gitu. Hah? Pengurus. Permisi, selamat pagi, halo Bapak, Ibu, permisi. Silahkan masuk, ada apa Mbak? Permisi Bu, mau tanya, Ibu pengelola Museum SMP 2 ya? Oh iya betul Mbak, mau berkunjung ke museum kita ya? Nessa, misi kamu sudah selesai. Clue dari saya, pergilah ke tepi sungai dan lihatlah, engkau akan menemukan siapa di sana. Sejarah bangsa merupakan harta nasional, yang dimana merupakan masa lalu bangsa yang wajib dikenang, supaya generasi penerus bangsa dapat menghargai perjuangan dan kerja keras para pahlawan. Jangan sampai sejarah bangsa kita lenyap di telan waktu.